Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahrika Ramadhani dengan NIM 207190020 akan mempresentasikan tentang strategi pembelajaran berbasis konsep Islam. Strategi pembelajaran dalam perspektif Islam. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang terencana dan bermakna luas dan mendalam, serta berdampak jauh ke depan dalam menggerakkan seseorang agar dengan kemampuan dan kemauannya sendiri dapat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan belajar. Strategi pembelajaran dimaknai sebagai upaya seorang guru untuk menggerakkan peserta didik agar mau melakukan aktivitas belajar. Hanya saja, strategi pembelajaran bukanlah kegiatan yang sederhana. Setiap langkah dalam pembelajaran disertai dengan pergerakan segala kemampuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Abu Dinata sendiri, secara esensial, strategi pendidikan Islam basisnya paling tidak terdiri dari tiga unsur pokok, yaitu pendidik, peserta didik, dan tujuan pendidikan. Ketiga unsur ini akan membentuk suatu triangle. Jika hilang salah satu komponen tersebut, maka hilanglah hakikat dari pendidikan Islam. Oleh karena itu, dalam memberikan pendidikan dari guru kepada murid atau dari pendidik kepada peserta didik, memerlukan sebuah materi untuk mencapai tujuan. Maka menurut penulis, materi juga merupakan komponen inti dalam pendidikan Islam. Dari situ, ketika komponen-komponen pendidikan yang lain seperti ruang atau gedung, peralatan, kursi atau meja tidak ada, pendidikan Islam akan tetap bisa dilaksanakan asal komponen inti atau guru, murid, tujuan, dan materi sudah terpenuhi. Tujuan strategi pembelajaran Islami yang pertama adalah aqliyah Islamiyah. Strategi dalam sistem pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk pola pikir yang Islami atau aqliyah Islamiyah dan pola sikap yang Islami atau nafsiyah Islamiyah, serta membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah kehidupan. Agar ketika tujuan tersebut dapat dicapai secara paripurna, maka rancangan kurikulum sebagai bagian dari pendidikan perlu dikedepankan. Dalam hal ini, pendidikan Islam tentunya menghendaki kurikulum yang berlandaskan akidah Islamiyah. Yang ketiga adalah tahap-tahap strategi pembelajaran Islami. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara metode yang termasuk strategi dan teknik dalam pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya. Jika diperhatikan, perbedaannya hanya terletak pada nilai spiritual dan mental yang menyertainya pada saat metode tersebut dilaksanakan atau dipraktikkan. Nilai spiritual dan mental tersebutlah yang membangun akhlak mulia atau akhlakul karimah dalam diri manusia, karena dalam konteks pendidikan Islam, tujuan pendidikan yang paling krusial adalah menanamkan akhlak mulia dan memerangi kejahatan moral. Adapun tahapan yang bisa dijadikan pertimbangan untuk dijadikan sebagai suatu strategi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah niat ibadah atau proses awal dalam sebuah pendidikan. Niat menjadi strategi awal yang urgen dalam setiap aktivitas, termasuk dalam kegiatan pendidikan. Berhasil atau tidak, banyak atau sedikit manfaat yang diperoleh dalam suatu pendidikan sangat ditentukan oleh niat. Dalam hal ini, pendidik harus mengingatkan peserta didiknya bahwa pendidikan tidak hanya semata-mata untuk mewujudkan tujuan yang bersifat duniawi, semisal mendapatkan pekerjaan ataupun jabatan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan akuisisi masyarakat, namun pendidikan diniatkan sebagai salah satu ibadah untuk mencari keridhoannya sekaligus sebagai tugas kekhalifahan wajib dari Allah untuk mengelola bumi dan semua isinya dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah pendidikan berorientasi masa depan. Alimu awladakum ghaira ma ta'alamtum fa innahum khuliqu li zamani ghairi zamanikum. Ajarilah anak-anakmu sebaik-baik apa yang telah kamu pelajari, karena sesungguhnya mereka diciptakan untuk masa yang berbeda dengan masa kalian. Demikian perkataan Ali bin Abi Thalib yang sangat menarik untuk ditilik kembali. Jika diperhatikan perkataan Imam Ali di atas, sesungguhnya ia ingin menegaskan bahwa pendidikan harus berorientasi pada masa depan. Suhartin mengamini pendapat Sayyidina Ali di atas
Menurutnya, mendidik yang benar harus menjangkau ke depan, karena pendidikan ditujukan untuk masa depan anak. Kondisi sosial dan budaya yang bakal ditemui oleh peserta didik tidaklah sama dengan kondisi hari ini. Tantangan yang akan mereka hadapi tentu tidak sama dengan masa sekarang. Kehidupan manusia penuh dengan dinamika perubahan di segala lini. Kondisi ini pun memprotes keras proses pendidikan yang stagnan, kemudian merekomendasikan proses yang dinamis dan progresif, yaitu orientasi masa depan. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang berorientasi masa depan berarti sistem pendidikan tersebut mengingat masa yang sudah lewat, melihat keadaan sekarang, dan menginginkan masa depan yang dicita-citakan. Yang ketiga adalah memperhatikan tugas dan kewajiban sebagai seorang pendidik. Menjadi pendidik tidak sebatas menyampaikan, namun harus memperhatikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang pendidik yang profesional yang mendedikasikan seluruh jiwanya untuk pendidikan. Dalam konteks pendidikan Islam, Al-Ghazali menjelaskan tentang tugas dan kewajiban seorang pendidik dalam kitab fenomenalnya Ihya Ulumuddin, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kasih sayang kepada peserta didik dan memperlakukannya layaknya anak sendiri. Yang kedua, mengikuti teladan Rasulullah. Yang ketiga, menjadi teladan bagi anak didik. Dan yang keempat, tidak menjelek-jelekan guru mata pelajaran lainnya. Kemudian yang keempat adalah menciptakan dan membina komunikasi yang baik. Di antara kunci pelaksanaan strategi pendidikan menurut konsep Islami di antaranya adalah melalui komunikasi atau tablik dengan baik, yaitu menjalin komunikasi yang harmonis dan rasional dengan peserta didik. Ditinjau dari prosesnya, pendidikan adalah komunikasi. Artinya, dalam proses tersebut terlibat dua komponen yang terdiri atas pendidik sebagai komunikator dan peserta sebagai komunikan. Bahkan Driyarkara memahami pendidikan sebagai tindakan komunikatif. Menurutnya, pendidikan tidak lain merupakan sebuah proses komunikasi yang autentik antar makhluk yang berada. Pendidikan merupakan komunikasi eksistensial manusiawi yang autentik kepada manusia muda supaya dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan. Jadi, komunikasi dalam dunia pendidikan adalah persoalan yang lazim yang harus dilakukan dengan aktif di antara pendidik dan peserta didik. Yang kelima adalah kreativitas tinggi, menjadi pendidik yang paripurna. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Tim Pustaka Familia mengemukakan 6 contoh definisi kreativitas, namun yang paling komprehensif adalah yang keenam, yaitu kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi produk atau gagasan apa saja pada dasarnya baru sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Jadi kreativitas pendidik dapat dipahami sebagai tindakan kreatif pendidik dalam membelajarkan peserta didiknya. Orang-orang yang kreatif memiliki kebebasan dalam berpikir dan bertindak, namun tetap dalam kontrol etika dan estetika. Pendidik adalah salah seorang yang memiliki kebebasan yang berasal dari diri sendiri, termasuk jalannya kemampuan untuk mengendalikan diri dalam mencari alternatif yang memungkinkan untuk mengaktualisasikan potensi kreatif yang dimilikinya, baik dalam menggunakan metodologi maupun ilmu di dalam proses belajar mengajar, sehingga tidak terpaku dan terjebak dalam satu teori belaka. Yang keenam adalah mendidik dengan keteladanan, mencontoh akhlak Rasulullah. Al-Quran telah memberikan contoh bagaimana manusia belajar lewat meniru. Kisah tentang Qabil yang dapat mengetahui bagaimana menguburkan saudaranya Habil yang telah dibunuh, diajarkan oleh Allah dengan meniru seekor gagak yang menggali-gali tanah guna menguburkan bangkai seekor gagak yang lain. Kecenderungan manusia untuk meniru belajar lewat peniruan menyebabkan keteladanan menjadi sangat penting artinya dalam pendidikan. Terakhir yang ketujuh adalah berdoa, baik di awal maupun di akhir aktivitas pendidikan. Doa merupakan penyejuk dan penawar hati yang duka. Ia memiliki kekuatan yang dapat melepas belenggu derita yang dialami manusia. Secara teologis, berdoa merupakan ibadah yang menghubungkan hati dan pikiran manusia dengan Tuhannya, yang mungkin dilakukan di awal, sewaktu atau sesudah keinginan terkabul, atau usaha terlaksana sesuai keinginan. Merujuk esensi doa di atas,
seorang pendidik Islami diharapkan dapat mengajak dan memotivasi peserta didiknya untuk berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Demikian pula sebelum mengakhiri pembelajaran, karena ilmu yang diperoleh merupakan bagian dari nikmat Tuhan, sehingga berdoa merupakan salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya, dan dia pasti akan menambah apa yang telah dianugerahkannya. Jadi, doa pada hakikatnya memiliki posisi teologis yang strategis dalam pendidikan. Doa memiliki kekuatan yang sulit dijangkau oleh nalar ilmiah manusia, namun efek positifnya dapat dirasakan nyata semasa dan setelah proses pendidikan itu berlangsung. Kemudian akan dijelaskan terkait dengan simulasi strategi belajar konsep Islami di SMP kelas 9. Di suatu pagi yang cerah, saya akan berangkat ke sekolah untuk mengajar. Sebelum saya berangkat ke sekolah, saya sudah sedari malam terus berniat untuk mengajar anak-anak karena Allah Ta'ala. Karena niat merupakan salah satu modal bagi saya untuk kesuksesan dalam proses pembelajaran saya. Tadi malam, saya sudah menyiapkan materi pembelajaran untuk anak-anak besok dengan penuh keniatan dan selalu mengharap ridho darinya. Saya sudah mengkonsep materi pembelajaran yang tentunya akan memberikan dampak kepada peserta didik ke depannya. Materi pembelajaran tentang keipaan ini akan memberikan dampak yang positif kepada anak-anak karena materi ini berisi tentang keipaan yang berhubungannya dengan Al-Quran dan Hadis dengan harapan akan memberikan pengetahuan sekaligus teladan bagi anak didik saya. Kurang dari pukul 7, saya sudah berada di sekolah dan akan menuju ke kelas 9A. Setelah bel masuk berbunyi, saya mengucapkan salam dan langsung masuk ke kelas serta memulai untuk memimpin berdoa. Setelah selesai berdoa, saya memberikan wejangan singkat tentang betapa pentingnya mengikuti teladan Rasulullah serta menghormati dan tidak menjelekkan guru-guru yang tidak cocok menurut para murid. Setelah itu, saya langsung masuk ke materi pembahasan yang sudah saya siapkan tadi malam, yaitu materi tentang tata surya. Para astronom percaya bahwa mulainya ruang waktu dan materi yang ada di alam semesta ini adalah berasal dari suatu ledakan besar yang dikenal dengan sebutan Big Bang. Alam semesta mengembang secara cepat dalam beberapa tahun pertama sejak terjadinya ledakan besar tersebut yang temperatur suhunya sangat tinggi. Gumpalan dari gas dan debu yang terjadi kemudian membentuk awan raksasa yang berputar mengelilingi pusat jagat raya ini. Seiring waktu suhunya mengalami penurunan, gumpalan gas dan debu tersebut menjadi membeku dan membentuk partikel-partikel penyusun benda-benda langit dan planet. Selanjutnya, benda langit tersebut membentuk susunan dalam sebuah galaksi. Terdapat ribuan galaksi dalam alam raya ini, termasuk di dalamnya yaitu galaksi Bima Sakti, tepat sistem tata surya kita ini. Pusat dari tata surya kita adalah matahari, yaitu sebagai pusat edar planet-planet dan anggota tata surya lain. Anggota tata surya terdiri dari atas matahari, 8 planet, satelit-satelit planet, asteroid, meteorit, dan komet. Berikut adalah nama-nama planet anggota tata surya berdasarkan jarak dari matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet tersebut dikelompokkan atas dasar sifat atau acuan tertentu. Setelah selesai menjelaskan tentang teori pembentukan alam semesta yaitu Big Bang, saya mencoba untuk mengaitkan materi tersebut dengan perspektif dari Al-Quran. Bahwasanya dijelaskan pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya adalah, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan di antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka, mengapa mereka tidak beriman? Kata radkun menyatu dalam ayat di atas secara bahasanya adalah antonim dari kata fatkun atau berpisah. Radkun berarti mau berkumpul dan berakumulasi. Ini adalah gambaran yang sangat teliti atas kondisi alam sewaktu masih berbentuk materi pertama, sebelum terjadi ledakan besar. Alam dalam kondisi ini bisa dikategorikan berada pada periode masih bersatu. Adapun fatkun ya berarti ledakan, persebaran, dan perpisahan.
Alam setelah materi pertama meledak hingga mengalami perluasan dikatakan berada pada periode pemisahan. Teori Big Bang ini yang oleh sains empiris dianggap sebagai fakta hanya sebagai batas teori saja. Petunjuk tentang hal ini telah ada di dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Hal ini menjadikan Al-Quran sebagai pelopor teori ini dan memberikan fondasi yang kokoh bagi teori Big Bang sebagai suatu fakta karena adanya petunjuk di dalam Al-Quran. Kemudian saya memberikan sebuah pertanyaan kepada murid-murid saya terkait materi yang sudah saya jelaskan untuk memastikan bahwa murid tersebut sudah paham atau belum. Sekaligus saya akan menilai keterampilan murid saya dari materi ini dengan memberikan sebuah proyek pembuatan miniatur sistem tata surya dengan alat-alat sederhana, misal dari bola atau semacamnya. Setelah bel istirahat berbunyi, saya menutup pelajaran pada hari ini dengan doa juga seperti di awal dan mengakhirinya dengan salam. Demikian penjelasan strategi pembelajaran konsep Islami dari saya. Semoga ada manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.